Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam melihat realita, apakah itu objek materi, itu dalam hal yang paling buruk sekalipun, tetap ada nilai-nilai positifnya. Misalnya, itu khamar. Khamar itu atau narkoba itu kan jelek. Tetapi tetap ada hal-hal yang menguntungkan, walaupun disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu mudaratnya lebih besar. Misalnya ya, dalam Al-Quran berbunyi, Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar. Minuman khamar, gitu. Khamar, minuman yang memabukkan. Wal maisir. Dan perjudian. Kul fihima ithmun kabir. Jawablah Muhammad, dalam khamar dan perjudian itu dosa besar. Kemudian ada lanjutan berikutnya, wa manafi'un linnas. Ada juga manfaatnya buat manusia. Tetapi ditegaskan lagi, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya, itu mudaratnya lebih besar. Contoh, dalam kehidupan ini, orang narkoba itu kan mudaratnya besar. Karena itu di negara itu termasuk sebuah perbuatan dan kejahatan yang terlarang dan hukumannya berat. Tapi bagi pelaku gitu, bagi pelaku dia akan mengatakan, kami ini sudah frustasi hidup gitu. Dengan narkoba kita bisa eskapis dari beban kehidupan. Dia bisa berhalu-halu gitu. Hilanglah deritanya. Itu kan ada juga kan? Nah, Yusuf Mansur mendengarkan ceramah-ceramahnya itu ruginya banyak. Tapi ya satu dua ada juga lah untungnya. Apa ruginya gitu? Yang pertama, ketika mendengarkan ceramah agama yang disampaikan Yusuf Mansur, atau ceramah sedekah, ceramah investasi, cerita bisnis, apa segala macam bla bla lah, itu ruginya yang pertama yang dia sampaikan itu tidak berdasarkan ilmu. Jadi dia tuh ya hanu lah kalau orang ngomong nih, sampaiin aja. Kalau dia cerita investasi, tujuan terakhirnya bagaimana memalak duit pendengarnya. Kalau jemaahnya bagaimana malak duit jemaahnya. Kalau dia pergi ke lingkungan TKI dan TKW, bagaimana memalak duit TKI dan TKW ini. Itu aja. Wah, cerita lah ada bla bla bla. Ada cerita tukang sedekah 100.000 itu bisa punya showroom gitu kan. Seolah-olah benar gitu. Dia sedekah 1 miliar nanti punya pesawat. Punya lapangan pesawat 40 hektar di pinggir laut. Akhirnya dia cerita bla bla, dia punya beli 5 pesawat, memberangkatin haji. Tapi pesawatnya nggak turun-turun. Udah berapa tahun terbang. Kalau iya ya, itu ternyata nggak ada ilmunya. Kalau dia menafsirkan Al-Quran, asal sebut aja. Kalau dituduh tafsir setan, dia marah. Dituduh tafsir iblis, dia marah. Tapi ya begitu, nggak ada itu. Rujukan mana? Nggak ada. Suka-sukanya aja. Itu satu. Itu rugi kita. Yang kedua, cerita-cerita Yusuf Mansur itu penuh manipulatif. Tiba-tiba nih dia gendong itu seorang cacat secara fisik. Lantas dia cerita, ini orang ini hafiz Quran. Itu bule dari Amerika. Bergelar doktor, mau menikah dengannya gitu. Ada blik dikit foto-foto kan, ternyata tuh bullshit. Nggak ada ceritanya. Inilah kalau orang bersedekah, dunia dia dapatkan. Nah, itu manipulatif gitu. Nggak ada. Cerita kun fayakun. Dia bikin cerita film, nggak ada tuh di naskah itu ditulis, penuh khayalan. Ceritalah. Dia pergi naik pesawat 1000 kali dalam setahun gitu. Kan di logis kan nggak mungkin itu. Mati orang tuh.
Pilot aja nggak sanggup. Pilot nggak sanggup itu. Pilot itu 8 jam dia bawa pesawat itu. Sampai dia tuh, dia istirahat. Ganti yang lain gitu. Kenapa? Karena manusia terbatas secara materi. Yusuf Mansur ceritanya berhalu-halu. Manipulatif. Yang ketiga ruginya apa? Ruginya dompet dikuras. Dia nanti enak aja tos-tosan dengan Allah. Ada duit nggak di rekening? Kalau orang bilang nggak punya, nggak mungkin nggak punya. Neror kan? Tos-tosan. Gitu. Dia suruh tos-tosan mau nggak? Nggak mau dia. Oh, aneh mah ogah. Aneh mah ada urusan langsung sama Tuhan. Udah ada modal salawat. Gitu-gitu. Tapi kalau orang modal salawat, diceritain itu manipulatif. Cerita salawat itu seolah-olah itu sesuatu komoditi yang layak untuk dijual jadikan duit. Ya, yang keempat, apalagi ruginya kita dengerin cerita Yusuf Mansur ini. Habisin waktu. Waktu habis, itu kan. Pulang tahu duit terkuras. Datang bawa sepeda motor, pulang jalan kaki. Ada orang karena terhipnotis kali ya, mobilnya masih kredit. Udah ente tinggalin, ente lunasin ya. Nanti pinjamannya nggak boleh, dipinjam, udah aneh jual. Itu udah punya aneh, dititipin mobil, dibawa kabur sama dia. Nah, itu data-datanya lengkap. Lengkap sekali. Nah, yang kelima, ruginya dengarkan Yusuf Mansur itu, apalagi mempercayainya rugi, itu tidak dapat pahala. Kenapa? Cerita omong kosong. Karena memang dalam hadis disuruh yang kun aliman, kata Nabi. Jadilah kamu tuh orang yang ngajar ilmu maksudnya. Au muta'alliman, atau jadi murid. Ya kan? Au mustami'an, atau menjadi pendengar yang baik. Au muhibban, atau orang cinta ilmu, cinta majlis taklim misalnya ya. Wala takun al-khamis, kata Rasulullah. Wala takun al-khamis. Jangan kamu jadi orang kelima. Fatahlik, kamu akan celaka. Ini nggak ada satupun ini. Kalau mau jadi berilmu orang dengarnya nggak ada. Lalu apa untungnya gitu? Untungnya ada dua dengerin ceramah Yusuf Mansur. Yang pertama dapat cerita halu-halu, ya kan? Berhalu-halu gitu. Jadi lepaslah buat sementara, saya 1 jam dengerin ceramahnya. Lepaslah kita dari cerita real kehidupan gitu. Kan yang dia sasar tuh utang, banyak utang, bebas utang gitu kan. Lepaslah orang dari cerita realitas kehidupan. Lalu cerita halu. Cerita kayak kalau dalam definisi psikologi ini cerita orang gila gitu. Orang gila karena nggak ada yang real. Nah, yang kedua untung mendengarkan ceramah Yusuf Mansur ini orang bisa ketawa. Ya kan? Seperti pelawak gitu. Ketawa itu bisa. Jadi saya nggak setuju tuh kalau bilang dengerin ceramah Yusuf Mansur nggak ada guna. Ada. Bisa ketawa. Bapak Ibu coba dengerin ceramah, bisa ketawa-ketawa. Termasuk nanti mentertawakan Yusuf Mansurnya atau kita mentertawakan diri kita gitu. Kenapa? Ceritanya aneh-aneh. Lucu-lucu. Ya, ini lucu-lucu kita ketawa gitu kan. Kalau itu boleh nggak dengerin ceramahnya? Selama ada koridor itu ya boleh aja ketawa-ketawa gitu kan. Tapi kalau diminta sedekah ya ntar dulu. Kita sedekah kepada fuqara wal masakin. Atau kepada karib kerabat. Atau kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu diajak investasi. No way. Sudah cukup itu korban-korban yang bergelimpangan. Yang tak tahu entah kemana dia akan mengadukan nasibnya. Itu. Jadi ya kalau untuk ketawa-ketawa, daripada kita stres juga kan, ya dengerin ceramah Yusuf Mansur atau dengan cerita-cerita Yusuf Mansur, seakan-akan dunia ini ya bukan di hadapan kita sudah terbang tinggi meninggalkan dunia. Lalu bercerita halu-halu seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Mudah-mudahan kita selalu waspada, mengoreksi diri, mawas diri bahwa ada orang seperti Yusuf Mansur. Yang mungkin turunan-turunnya nanti juga mungkin ada. Dan di mana-mana kita lihat mulai ada gitu ya.
Orang yang pingin cepat kaya, tapi nggak tahu caranya. Ya berhalu-halu lah gitu. Tapi ini kita lihat dalam konteks kita beragama. Mari kita harus merasa bahagia dengan yang kita nikmati dan melakukan langkah-langkah perbaikan dengan langkah yang rasional yang bisa diterima oleh akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.